Swastiastu. Mohon izin atasan, mohon izin senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Niputu Pandedestu Devi. Notar 2201301. Kelas TD 1.18. Absen 18. Asal dari Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali. Mohon izin, di sini saya akan melakukan survei pada korosi pada jembatan, yaitu pada jembatan Tukat Kaliundu. Korosi merupakan suatu proses alami atau buatan yang bisa menyebabkan suatu kerusakan atau suatu degradasi pada materi-materi tertentu. Dan biasanya korosi disebabkan oleh suatu reaksi kimia dengan lingkungan sekitarnya. Korosi dapat terjadi pada berbagai jenis material, contohnya seperti kayu, baja, besi, plastik, dan lain sebagainya. Dan salah satu contoh korosi adalah korosi pada jembatan. Jembatan Tukat Kaliundu ini masih beroperasi dengan sangat baik. Jembatan ini dilalui oleh pengendara roda 2, roda 4, bus, truk, maupun pejalan kaki. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan korosi dan mempercepat terjadinya korosi antara lain: yang pertama, air laut atau air tawar yang mengandung kadar garam atau bahan kimia tertentu yang dapat mempercepat korosi pada logam. Yang kedua, polusi udara yang mengandung asam sulfat, asam nitrat, atau bahan kimia yang berbahaya lainnya yang dapat merusak lapisan pelindung pada logam. Yang ketiga, cuaca yang ekstrim. Cuaca yang ekstrim seperti hujan, angin, atau suhu yang ekstrim dapat mempercepat korosi serta kelembaban udara yang tinggi. Jika korosi dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, berbagai konsekuensi negatif dapat terjadi, antara lain, kerusakan pada struktural. Korosi yang dibiarkan berlanjut dapat menyebabkan kerusakan struktural yang serius pada benda logam. Korosi merusak material logam secara bertahap, mengurangi kekuatan dan keandalannya. Ini dapat menyebabkan kegagalan struktural yang berpotensi berbahaya, terutama pada komponen kritis seperti jembatan, bangunan, atau kendaraan. Jika korosi tidak diatasi secara tepat dan cepat, kerusakan struktural yang disebabkan oleh korosi akan semakin parah. Hal ini akan memerlukan biaya perbaikan yang lebih tinggi, karena perbaikannya akan melibatkan penggantian bahan logam yang rusak. Kesimpulannya, jika korosi dibiarkan terus berlangsung, maka akan menimbulkan berbagai masalah yang serius dan merugikan. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi korosi secepat mungkin dengan melakukan perawatan dan perbaikan yang tepat pada bahan logam yang terkena korosi. Nah, untuk mencegah korosi pada jembatan, perlu dilakukannya perawatan rutin pada jembatan, seperti melindungi permukaan material dengan cara melapisi bahan pelindung seperti cat atau lapisan tahan korosi. Menggunakan material yang tahan korosi pada saat pembangunan atau perbaikan. Membersihkan permukaan material secara teratur. Menerapkan teknik pengeringan pada material yang memiliki kelembaban tinggi. Menjaga lingkungan sekitarnya agar bersih dan bebas dari bahan kimia atau garam yang dapat mempercepat korosi. Melakukan inspeksi secara berkala dan melakukan perbaikan ketika ditemukan kerusakan. Serta penggunaan bahan yang tahan korosi pada saat pembangunan jembatan juga dapat membantu mencegah korosi pada masa depan. Jembatan Tukat Kaliundu diresmikan pada tahun 1986 oleh Insinyur Suyono Susrodarsono yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Jembatan Tukat Kaliundu cukup memiliki kualitas yang baik karena jembatan ini memiliki beberapa kualifikasi seperti jembatan ini memiliki sistem drainase. Sistem drainase ini digunakan untuk menghindari terjadinya suatu genangan air di atas atau di sekitar jembatan karena air yang tergenang dapat menyebabkan suatu kerusakan struktural dan dapat merusak permukaan jalan. Kekuatan struktural pada jembatan ini dirancang untuk mampu menahan beban berat yang diberikan, termasuk beban kendaraan, beban angin, beban gempa bumi, dan beban lainnya yang sesuai dengan standar yang berlaku. Baik, sekian hasil survei dari saya. Siap, terima kasih.
Om Santi, 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 Om.